Okay, welcome to our 15th lesson. Maybe this is the last lesson, but I'm not going to say this is the last because we're going to have another lesson. What is that? I'm giving you extra lesson maybe this week, so we can have some um, in-depth understanding on tenses. Yeah. But Burung today we're going to learn apa? one very Apa ya? easy clause. Yeah, we call it conditional clause. Ya, conditional clause ini sudah pernah Anda pelajari ya. You learned about this conditional clause in your junior high school, your high school, ya maybe in your English course. Mungkin udah Anda pelajari di SMP, di SMA udah ya. Jadi mungkin ini agak sedikit membosankan. This probably will be a bit boring ya. To those of you that have learned and have understood this type of structure ya mungkin agak bosan untuk yang udah bisa ya. Tapi yang belum bisa atau yang lupa, nah ini Ibu mengingatkan kembali ya. Conditional clause itu bahasa Indonesianya apa sih? Kalimat pengandaian. Ya dalam percakapan sehari-hari kita kadang-kadang ini ya berandai-andai tapi ya dari yang namanya kalimat pengandaian itu dari mulai yang wajar-wajar saja, pengandaian yang wajar, yang normal ya, sampai dengan yang ekstrim ya. Pengandaian yang normal itu contohnya seperti apa? Yang tipe 0. Jadi ada 4 tipe dalam kalimat pengandaian, tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, malah ada tipe 5 juga ya. Tapi yang kita pelajari hari ini yang 0, 1, 2, dan 3 ya. Tipe yang wajar itu yang seperti apa? Tipe yang 0. Kalimat pengandaian itu dalam bahasa Inggrisnya dimulai dengan if atau dimulai dengan when ya. If. Dimulai dengan if, makanya sering juga disebut kalimat pengandaian ini conditional clause, bisa disebut juga if clause ya. Jadi dimulai dengan if. Bahasa Indonesianya apa kalau menggunakan bahasa Indonesia kita mengartikannya dengan jika ya. Apabila tuh satu kata ya, lupa saya nih. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita sinonimkan ya dengan kata jika yang diterjemahkan adalah if dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini nanti kalau Ibu membuat kalimat ada kata jika saja, bila, apabila, kalau saja, andai kata, andai saja, andai kata, andaikan ya. Maka itu sama dengan jika ya. Jadi Anda jangan bingung. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah if. Ya. Contoh kalimatnya. Ya. Jika saya ngantuk, jika saya mengantuk. Bahasa Indonesia yang baik, mengantuk. Jika saya mengantuk, saya tidur. Atau jika saya merasa ngantuk, ya. Merasa mengantuk.
Jika saya mengantuk, saya tidur. Jadi dia otomatis. Kalau dia mengantuk, dia tidur. Itu namanya pengandaian yang tipe 0 ya. Tipe 0 itu tipe otomatis. Atau misalnya gini, kalimat yang kedua. Contohnya, ya, jika saya lapar, saya makan. Itu mungkin cocok dengan saya ya, karena saya orangnya tidak bisa ditunda-tunda tuh kalau mau makan, kecuali bulan puasa ya. Duh, saya tuh kalau lapar tuh ya makan. Kalau saya ngantuk ya tidur. Kalau saya haus ya sih minum. Wah, beruntung banget ya orang yang seperti itu. Karena berarti dia punya waktu untuk melakukan itu dan punya uh, uang ya. Karena kan ada orang yang ngantuk tapi masih kerja ya, tidak bisa untuk tidur. Lapar, tidak ada makanannya, tidak bisa makan ya. Orang yang seperti ini nih orang yang sangat beruntung ya. Tapi kita perhatikannya hanyalah konteks kalimatnya. Jika saya ngantuk, saya tidur. Jika saya lapar, saya makan. Jadi itu adalah otomatis. Bandingkan dengan tipe ke-1. Nah, ya, ini tipe ke-1. Tipe ke-1. Kalau mereka memanggil saya akan datang. Jadi bukan bukan seperti ini kalimatnya. Kalau mereka memanggil saya datang, bukan itu, tapi ada kata akannya. Artinya di sini ada sebuah proses ya. Dari mereka memanggil saya, kemudian saya datang itu ada prosesnya. Maka saya mengatakan saya akan datang. Itu bedanya dengan tipe 0. Tipe 0 tidak ada kata akannya karena dia otomatis. Ya contoh lain dari tipe 0 adalah misalnya gini. Jika saya mengendarai sepeda motor atau jika saya mengendarai mobil tanpa memasang sabuk pengaman, saya melanggar peraturan lalu lintas. Nah, itu tipe 0 tuh sudah otomatis ya, karena peraturannya sudah ada sebelum saya mengendarai mobil, itu udah ada peraturannya. Jadi pada saat saya mengendarai mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, pada saat itu pula saya melanggar peraturan lalu lintas. Tidak ada proses-proses ya. Itu namanya otomatis. Atau misalnya Anda bermain ular tangga ya. Jika saya sampai di kotak yang memiliki tangga, maka saya naik. Itu kan udah otomatis karena peraturan di ular tangga itu kalau ada ketemu tangga naik, ketemu ular turun ya. Jadi seperti itu yang otomatis itu seperti itu. Untuk contoh lain yang tipe 1, bila kami tidak ya, bila kami tidak membuat produk baru, ya maka ya kami tidak akan memenangkan pasar. Perhatikan, ini tuh kalimat pengandaian itu sebetulnya dua kalimat yang dihubungkan dengan tanda koma ya. Kayak misalnya di kalimat yang terakhir itu, bila kami tidak membuat produk baru, itu adalah satu kalimat. Karena ada subjeknya dan ada predikatnya. Subjeknya kami, predikatnya tidak membuat. Ya.
Untuk di kalimat keduanya, kami tidak akan memenangkan pasar. Itu juga ada subjek dan ada predikat. Subjeknya kami, predikatnya tidak akan ya memenangkan. Jadi itu dua kalimat yang digabung menjadi satu kalimat yang dihubungkan dengan tanda koma. Ya. Untuk tipe ke-1, bedanya dengan tipe ke-0 adalah tipe ke-1 ada kata akan. Dan tipe ke-1 adalah masih sesuatu yang real, sesuatu yang wajar. Ya, kalau misalnya perusahaan kamu produknya itu saja. Sedangkan orang misalnya kamu pasarnya adalah anak muda yang tidak suka dengan hal yang stagnan ya, itu aja, pasti selalu pingin sesuatu yang baru ya, fitur-fitur baru dan lain-lain ya. Kalau Anda tidak membuat satu produk baru ya atau fitur baru ya, kamu tidak akan memenangkan pasar. Jadi itu ada satu prosesnya. Jadi bandingkan dengan yang tipe kedua. Ya, perhatikan untuk tipe kedua. Tipe kedua ini tipenya agak mengada-ada ya, karena dia kemungkinannya adalah kecil, bukan sesuatu yang wajar seperti tipe 0 dan tipe ke-1. Tipe kedua, apabila saya adalah CEO Samsung Indonesia, itu adalah sesuatu yang mungkin atau tidak. Mungkin ya, mungkin tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil ya. Karena gimana kamu mau jadi CEO Samsung Indonesia, kamu aja anak manajemen baru semester 2. Anak manajemen lagi. Anak teknik informatika ya, baru semester 2 lagi. Masa tahu-tahu jadi CEO? Paling tidak kan kamu nanti lah lulus gitu kan, ada kemungkinan. Tapi bukan berarti ini tidak mungkin, ada kemungkinannya. Ada kemungkinannya tapi sangat kecil ya. Seperti 0,00001%. Itulah bedanya dengan tipe 1 dan tipe 0. Contoh yang lain. Jika Pak Jokowi adalah ayahmu, saya akan sering berkunjung ke rumahmu. Jadi ini konteksnya mungkin gini ya, ada dua orang sahabat yang jarang-jarang bertemu ya. Kemudian si sahabatnya si A mengatakan kepada si B, kamu tuh jarang bener sih main ke tempat aku. Kenapa sih nggak pernah main ke tempat aku? Terus kata si B, ya kan si B udah tahu ya, misalnya kos-kosannya nggak enak banget tempatnya gitu. Terus udah gitu bu kosnya galak atau panas atau gimana ya. Terus sambil bercanda kamu bilang, ya kalau ayahmu Pak Jokowi lah nanti aku sering ke rumahmu karena kan enak tuh rumah presiden tuh enak ya. Kalau Pak Jokowi ayahmu nanti aku akan sering berkunjung ke rumahmu. Jadi ini tuh kayak bercanda gitu loh. Maksudnya tuh nggak real, nggak serius, tapi ada kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinannya kecil gimana? Karena gini,
apakah mungkin Pak Jokowi itu akan jadi ayahmu? Ya mungkin aja, misalnya Pak Jokowi mengadopsi anak, ya. Misalnya Pak Jokowi, oh aku kangen sama keponakanku ini. Terus tiba-tiba dia lihat profil picture kamu ini mirip keponakan aku deh. Aku angkat dia jadi anakku. Nah, itu kan mungkin ya. Jadi itu ada kemungkinannya tapi sangat kecil. Nah, tapi ini biasanya dibikin sebagai bercanda-bercandaan untuk yang tipe kedua ini ya. Atau misalnya kalimatnya begini. Jika Lee Min Ho melamar saya akan menerimanya, misalnya gitu. Itu kan kalimatnya tuh mengada-ada ya. Emangnya kamu kenal sama Lee Min Ho dari mana ya? Kalau dia nggak tahu Lee Min Ho siapa ya itu mungkin nggak pernah nonton drakor ya, jadi nggak tahu. Atau mungkin mahasiswa, saya kan mahasiswa, masa saya nerima lamarannya Lee Min Ho gitu ya. Nah itu kayak gitu-gitulah yang tipe kedua. Oke, sekarang kita dari tipe ke 0, 1, dan 2 ini mari kita terjemahkan ke bahasa Inggrisnya ya. Untuk tipe ke-0 ini rumusnya adalah simple present tense, kemudian koma simple present tense yang digunakan ya. Jadi untuk tipe 0 yang digunakan adalah bentuk simple present tense, kemudian simple present tense. Maghrib, guys. Bentar ya. Sekarang mari kita terjemahkan kalimat ini. Kalau simple present tense itu artinya apa sih? Dia menggunakan kata kerja pertama, atau to be pertama, atau mode pertama. Ya. To be pertama tuh contohnya apa? Am, is, are, itu to be pertama ya. Mode pertama adalah ya can, may, must, shall, will ya. Jika saya mengantuk, bagaimana menerjemahkannya? If I am sleepy. I'm sleepy. I Sleep. sleep. So sleep ya. Jika saya lapar, saya makan. If I Hungry. If I'm hungry, I am hungry, I eat. Kenapa Miss bukan I am eat? Ya nggak boleh lah, kan ada kata kerjanya makan, nggak boleh ditubinya am, jadi I eat ya. Kalau saya lapar kan lapar bukan kata kerja, lapar adalah kata sifat, makanya harus dikasih to be am, I am ya. Very good. Nah kalau tipe ke-1 ini simple present tense dan simple future, ini nanti tinggal kasih will aja, gampang kok will ya. Gimana? Kalau mereka memanggil saya. If they call me. If they call me, I will come. I will come. Gampang banget tipe 0 dan tipe 1. Bila kami tidak membuat produk baru, kami tidak akan memenangkan pasar. We not make Like this? new product. If we not make We don't. Yeah. if we don't We don't make new product, a new product, we will not, atau bahasa Inggrisnya will not adalah we won't win the the market.
market ya. We won't win the Market. market. Pasar ini maksudnya itu loh konsumen-konsumennya ya. We won't win the market. Jadi itu dari will not itu jadinya won't ya. Kalau bedakan dengan ini, kalau ini dibacanya won't. Tapi kalau yang ini dibacanya won't karena won't ya. Nah, sekarang untuk ini karena ini mengada-ada, maka ini menggunakan simple past ya. Dan kemudian di sininya past perfect. Past perfect apa sih, Miss? Udah aja will-nya jadi would ya, itu udah past perfect, nggak usah bingung-bingung ya. Jadi gimana nih kalau simple past tense itu artinya menggunakan kata kerja kedua atau to be kedua atau mode kedua. Ya, to be kedua was atau were. Jadi gimana nih? If I adalah if I is a CEO Samsung Indonesia, if I would was apa if I were. Nggak boleh if I am karena am itu satu. Iya, sebetulnya gini, boleh was, boleh were. Jadi kalau kamu mengatakan if I were itu boleh ya, karena ini conditional clause kan ngaco ya. Khusus conditional clause, Anda bisa mengatakan if I were the CEO Samsung Indonesia, I would send have free handphone. I would give away ya. Give away free handphone. Cell phone ya. Free cell phones ya, atau free phones ya. Jadi pakainya would. Abis would kok itu give, Miss? Iya, abis model. Ini kan model dalam bentuk kedua. Model kan bentuk kesatunya ini will. Ini kan bentuk kedua dari will, jadinya kan would. Sesudah will atau sesudah would, pokoknya sesudah semua model, kata kerjanya kembali ke kata kerja ke satu. Give away, nggak boleh would gave atau would given away, nggak boleh. Harus would give. Would give, would sleep, would drink, would walk, would work, would ya kayak gitu. Nah, yang kedua gimana nih? Simple past tense masih. If the Jokowi is my nggak boleh father, karena is itu to be pertama, nggak boleh ya. Jadi was atau were Was your father? I would sering visit your house. Iya. Nah, jadi ingat kalau ngadi-ngadi pakainya kata kerja kedua sama pakainya would ya. Miss, apakah Miss Listian sering menggunakan kalimat pengandaian? Ya, paling saya pakainya tipe ke-1 atau tipe ke-0 ya. Soalnya kalau tipe kedua tuh pas bercanda-bercanda aja ya. Oh, kalau gue duitnya banyak, lu gue traktirin. Padahal dia duitnya nggak banyak. Itu harus pakai tipe kedua itu. Misalnya dia posisi nggak punya duit banyak, tapi dia bilang, kalau duit gue banyak, gue traktirin lo. Tapi dia pakainya kata kerja pertama, ya. Oh, if I have a lot of money, I will. Berarti dia bohong, karena dia posisi nggak punya duit banyak. Jadi dia nanti kalau dia pakainya kata kerja pertama, itu artinya dia membohongi, memberi kesan bahwa itu real. Ya, itu adalah real bahwa dia duitnya banyak ya, makanya kita harus ya, tapi nggak usah dipikirin banget lah ya. Yang penting Anda tahu fungsinya. Nah, bagaimana dengan tipe ketiga?
tipe ketiga ini sangat-sangat tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Kenapa sangat tidak mungkin, nih? Beda dengan tipe kedua. Tipe kedua walaupun aneh, tapi masih ada kemungkinannya walaupun kecil. Tipe ketiga sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena tipe ketiga terjadi di masa lalu, ya. Ya, jangan bingung dengan kata dulu, telah, akan, ya. Jadi itu tuh ceritanya tuh gini. Aduh, kalau aja dulu lu denger nasihat gue, lu pasti udah jadi orang kaya. Ya, kenyataannya apakah orang itu mendengar nasihat saya? Kalau aja lu dulu denger nasihat gue. Itu artinya orangnya itu tidak mendengar nasihat kita, ya. Dan apakah mungkin orang itu akan mendengar nasihat kita? Tidak mungkin, karena itu sudah terjadi dan tidak bisa kembali lagi. Ini kayak orang penyesalan gitu ya, kalau tipe ketiga itu. Mengerti tidak ini konteksnya? Ini saya buang dulu yang ini ya. Satu lagi contohnya. Nah, gitu ya. Aduh, kalau aja dulu gue belajar dengan giat, gue udah masuk UI lah, gue udah pasti bakalan masuk UI. Gitu ya. Udah pasti masuk UI-nya kapan? Ya di masa lalu. Kan kamu sekarang udah semester 2 ya. Kalau aja dulu gue belajar dengan giat waktu SMA misalnya. Gue dulu udah pasti bakalan. Namanya bakalan itu akan ya. Sudah akan masuk UI, pasti bakal masuk UI dulu, masuk UI-nya. Jadi ini semua terjadi di masa lalu. Makanya kita menggunakan tensisnya tipe ketiga semuanya. Tipe ketiganya juga bukan present perfect tapi past perfect. Bedanya apa? Kalau present perfect menggunakan have dan has atau haven't dan hasn't untuk sudah dan belum. Kalau ini menggunakan had dan had not, hadn't ya. Jadi kalimatnya only atau if you had listen. Jadi bukan you have listen, karena ini bukan present perfect tapi ini past perfect. Jadi menggunakannya had ya. Modelnya had. Ininya tetap kata kerja ketiga ya. Listen. If only you had listened to my advice. My advice, you would have atau would have become a rich person. Become a rich man, a rich person. Rich person.
Ini Telah aku. menggunakan would have dan kata kerja ketiga. Jadi ini bentuk ketiga, serba bentuk ketiga ya. Tipe ketiga, bentuk ketiga, tipe kedua, bentuk kedua, tipe ke-1, bentuk ke-1 ya. Kalau saja dulu saya telah belajar giat. If only you. I Had. I had studied. studied Hard. Hard. You. I I would Would. Would have. would Become. come and answered UI. Third, IU, Indonesian University, Universitas Indonesia. Ya. Jadi enter itu kata kerja ketiga. Miss, gue pusing Miss kata bentuk ketiga udah nggak usah dipikirin. Bentuk ketiga sebetulnya nggak penting-penting amat. Soalnya bentuk ketiga tuh nyeselin yang udah terjadi gitu ya. Yang nggak walaupun nggak semua sih menyesalkan. Cuman buat apa sih kita ngomong sesuatu kecuali untuk evaluasi. Boleh kalau untuk evaluasi ya misalnya gini. Dalam sebuah rapat ya, manajernya mengatakan baik saudara-saudara, mungkin sebagai pertimbangan next time ya, andai kata dulu kita menggunakan bahan baku ini mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang kemarin. Nah itu bisa tuh, itu bisa itu. Jadi kita back to the past ya, kita kembali ke masa lalu dan kita ceritakan hal-hal yang seharusnya terjadi di masa lalu itu. Andai kata dulu kita tidak bekerja sama dengan perusahaan itu, kita mungkin tidak akan mengalami kerugian. Itu bisa. Yaitu boleh untuk evaluasi. Tapi bukan untuk menyesali yang seperti ini ya. Tapi santai aja, yang penting Anda tahu cara menggunakan tipe 0, tipe 1 ya, itu udah oke banget. Karena itu sering digunakan terutama tipe 1. Tipe 1 kan sesuatu yang wajar ya, misalnya baik Pak, jika nanti Bapak menginginkan saya membuat dokumen itu akan saya buat secepatnya. Itu kan sesuatu yang wajar ya, percakapan di kantor misalnya. Oke kawan, nanti kalau Anda datang saya akan persiapkan segala sesuatunya. Nah, itu kan sesuatu yang wajar, itu harus Anda kuasai dan itu gampang ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran if clause sebetulnya ada 2 jenis lagi yang belum Ibu berikan, tapi itu sebetulnya hanya mix conditional clause. Jadi kalau tadi Ibu bilang tipe ke-1 gunakan kata kerja ke-1 semua, tipe kedua kerjakan tipe kedua adalah dengan bentuk kedua, tipe ketiga dengan bentuk ketiga. Nanti kalau tipe keempat itu biasanya mix. Jadi yang kalimat pertama sesudah if itu adalah simple past tense ya. Nanti kalimat keduanya baru nanti dia menggunakan bentuk ketiga. Jadi dia ada mix antara tensesnya ya. Cuma gitu-gitu aja ya, nggak terlalu penting-penting amat ya. Mungkin nanti perlu ada satu sesi khusus untuk penguatan tenses-tenses yang sudah Ibu berikan supaya lebih bisa lagi ya. Nanti akan Ibu agendakan sebelum UAS karena ini adalah pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi akan Ibu informasikan nanti kapan kita bisa dan mudah-mudahan Anda juga bisa untuk ini bukan pertemuan terakhir, Deng. Anda Bukan, masih Bu. ada Masih, iya. 2 kali atau 1 kali lagi? Iya, betul, Bu. 2 Kita atau tanggal 12 sampai 18, Bu. Teknik. ini pertemuan ke-4 14 atau 13? 14. Yang satu pertemuan lagi manajemen bisnis. 14. Ini pertemuan ke-14 ya. Berarti kita masih ada alhamdulillah 1 kali lagi. Berarti kita bisa nanti pendalaman untuk tenses yang sudah dipelajari ya.
Jadi mudah-mudahan ada lah yang bisa dimanfaatkan ya dari mata kuliah bahasa Inggris. Kalau Anda punya pertanyaan ya silahkan ditanyakan mengenai materi-materi yang sudah saya berikan. Tolong untuk video-video yang sudah saya berikan ditonton ya. Ditonton dan dimengerti. Kalau nanti ada pertanyaan, tanya di grup chat. Ya, saya pikir itu saja. Akan saya kirimkan kepada Anda materi dan video rekamannya untuk yang sekarang ya. Thank you very much for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.